Halo para sahabat, salam jumpa lagi dengan saya, Paul Heruwibowo, dalam podcast Paul Heruwibowo is in the house. Saya berharap semoga pada hari ini para sahabat berada dalam kondisi sehat dan baik-baik selalu. Dalam podcast kali ini, izinkan saya untuk membacakan catatan reflektif yang saya beri judul The Long and Winding Road, Jalan Cinta yang Berliku. Para sahabat yang terkasih, salah satu sastrawan yang patut bertanggung jawab dalam pembicaraan tentang cinta sejati, saya rasa, adalah Shakespeare. Ya, William Shakespeare. Melalui kisah Romeo dan Juliet, repertoar drama yang ditulisnya, manusia modern menempatkan cinta sejati sebagai tema paling populer di panggung hiburan. Tak dapat dimungkiri bahwa tema tersebut cukup membius dan melenakan gagasan rasionalitas tentang cinta itu sendiri. Keputusan Romeo dan Juliet untuk mati bersama digambarkan sebagai bentuk cinta ideal yang hanya dapat dilakukan oleh sepasang kekasih yang sungguh saling mencinta. Namun manusia modern sesungguhnya sangat membenci kematian sebagai batas eksistensial. Kendati Romeo dan Juliet dipahami sebagai bentuk estetika cinta yang ultimat, manusia modern menginginkan agar cinta sejati tidak berujung pada kematian. Kehadiran media baru seperti film memberikan harapan yang segar untuk menciptakan suatu bentuk estetika cinta yang mutakhir tanpa kematian. Dalam tuntutan seperti itu, Walt Disney hadir sebagai pemberi harapan. Mantan ilustrator yang berbakat ini menghadirkan narasi-narasi cinta yang sungguh disukai manusia modern. Di dalam narasi itu, cinta sejati tidak diekspresikan melalui kematian, tetapi dinyatakan secara lugas dalam akhir cerita yang membahagiakan. Apa yang ditawarkan Walt Disney itu, celakanya, tercetak begitu lekat di dalam kepala manusia modern. Cinta tanpa kematian terlanjur menjadi topik yang paling disukai budaya populer. Melalui sejumlah media baru, manusia modern pun dipaksa untuk percaya bahwa cinta sejati selalu berakhir dengan kebahagiaan. Pendek kata, cinta sejati tidak pernah berjalan beriringan dengan kesedihan atau duka cita. Tentu saja hal demikian bertentangan dengan kenyataan sehari-hari bahwa cinta justru seringkali menjadi pintu masuk hadirnya kedukaan. Kematian karena persoalan cinta juga selalu menghiasi berita-berita sehari-hari. Kondisi yang tidak menentu seperti ini secara diam-diam menggiring hilangnya pemaknaan terhadap cinta sebagai bentuk komunikasi yang intens. Konsep tentang cinta pun menjadi begitu sederhana karena penafsiran terhadapnya cenderung bersifat monolitik. Para sahabat yang terkasih, tanpa menafikan perkembangan makna cinta yang disebarkan oleh media baru pada masa kini, manusia modern ternyata masih memiliki kerinduan yang cukup mendalam untuk menemukan cinta yang tulus dan jujur. Bagaimanapun, ada semacam kepekaan yang mulai berkembang bahwa kehadiran sejumlah media baru hanya menawarkan kesadaran palsu. Kehadiran media baru hanya menumbuhkan wawasan dunia yang instan dan dangkal, sehingga refleksi kehidupan hanya dianggap sebagai kegiatan yang sia-sia.
Dalam kondisi demikian, disadari atau tidak, cinta sebagai salah satu objek refleksi kehidupan yang sebenarnya cukup serius terlewatkan begitu saja. Akibatnya, ada orang yang berusaha mengejar cinta sejati, namun ia justru menuai nafsu sehingga jatuh ke dalam pencobaan. Ada orang yang berusaha menemukan cinta sejati, namun ia justru tersesat jauh ke dalam kepalsuan demi kepalsuan. Para sahabat yang terkasih, seorang Denmark yang bernama Soren Kierkegaard mungkin menjadi salah satu segelintir orang yang mencoba untuk menuliskan permenungan tentang cinta sejati. Permenungan ini didasarkan pergumulannya atas cinta yang pernah dijalaninya. Pertunangannya dengan sang pujaan hati, Regine Olsen, kandas di tengah jalan. Bukan karena rasa cinta terhadap wanita itu pudar, tetapi karena sifat melankolisnya yang begitu dominan membuatnya ragu untuk menikahi wanita yang sungguh ia cintai. Hingga pada suatu saat, Kierkegaard pun harus rela melepaskan Regine yang dipinang oleh Friedrich von Schlegel, seorang pegawai pemerintah yang memiliki karir yang cemerlang. Secara diam-diam, Kierkegaard merasakan bahwa melepaskan Regine adalah sebuah kebodohan terbesar yang pernah dilakukannya. Tidak dapat dimungkiri bahwa perpisahan itu meninggalkan luka yang teramat dalam untuknya. Namun kegagalannya untuk menjalani cinta, lambat laun justru menjadi kesempatan baginya untuk memaknai cinta dari sudut pandang yang berbeda. Dalam bukunya Works of Love, Kierkegaard menggambarkan cinta serupa pohon yang berbuah lebat. Namun cinta bukanlah sekadar apa yang dihasilkan pohon itu, tetapi juga berbicara tentang proses merawat pohon itu sehingga dapat berbuah lebat. Salah satu tahap yang tidak boleh terlewatkan dalam proses perawatan pohon itu adalah terluka dan menderita karenanya. Bagi Kierkegaard, adalah mustahil untuk tidak terluka dan menderita ketika dua orang menapaki cinta. Justru luka dan derita itu menjadi bukti bahwa cinta mereka sungguh layak diperjuangkan sehabis-habisnya. Para sahabat yang terkasih, apa yang diserukan Kierkegaard itu tersirat pula dalam sebuah lagu berjenis balada yang berjudul Long and Winding Road yang diciptakan Paul McCartney pada tahun 1968. Bukanlah kebetulan jika lagu tersebut hadir tak kala krisis komunikasi yang begitu serius mulai tumbuh dalam tubuh The Beatles. Para personil band legendaris itu tidak lagi seia sekata seperti dulu. Maka dapat dipahami bahwa kehadiran Long and Winding Road yang diciptakan McCartney itu seolah-olah menjadi oase yang dapat menyegarkan hati para pendengarnya. Para pengamat musik pada masa itu bahkan menggadang-gadang lagu itu sebagai jembatan yang mampu menyatukan kembali para personel The Beatles. Lagu itu pun menjadi sebuah lagu pengharapan yang secara diam-diam serupa dengan isi dari lirik lagu itu. Para sahabat yang terkasih, lagu Long and Winding Road sekilas tampak sebagai ratapan seseorang yang rasa cintanya diabaikan. Namun apabila dicermati kembali, lagu itu menunjukkan hal sebaliknya. Lagu tersebut justru menampilkan optimisme. Memang pada masa lalu, orang yang diceritakan di dalam lagu itu pernah mencoba mengetuk pintu hati sang pujaan hati. Dengan cukup intens, dia mencari cara agar memperoleh perhatian darinya. Akan tetapi pintu hati yang diketuknya itu tidak pernah jua terbuka baginya.
Sang pujaan hati sama sekali tidak menghiraukannya. Cintanya yang tulus sama sekali tak terbalas. Hatinya hancur, remuk, kendati banyak air mata yang tertumpah pada waktu itu. Dia tidak menyerah. Dengan ketabahan yang besar, dia masih percaya bahwa pada akhirnya pintu yang diketuknya itu dapat terbuka. Para sahabat yang terkasih, ketabahan hati seseorang yang sungguh memperjuangkan cinta telah menjadi peristiwa yang langka pada masa kini. Kita mungkin tidak pernah mengetahui bahwa di balik ketabahan hati itu ada banyak luka dan kesedihan yang harus ia tanggung. Namun ketabahan itu bukanlah hal yang sia-sia. Bukankah cinta selalu menghadirkan tujuan yang pasti? Atas alasan cinta, Tuhan menganugerahi rahmat dan karunia kepada manusia ciptaannya. Atas alasan cinta, seseorang dapat mengorbankan waktu, tenaga, harta, dan bahkan nyawanya bagi tambatan hatinya. Atas alasan cinta, seseorang yang tersesat dapat kembali untuk menemukan jalan pulang. Dan atas alasan cinta, kemalangan apapun dapat menjadi sesuatu yang indah dan bermakna. Bagi Kierkegaard, setiap manusia harus mengalami setiap cinta sebagai sebuah kenyataan yang harus dijalani tanpa khawatir apakah cinta itu sejati atau tidak. Untuk itu Kierkegaard mengingatkannya kepada kita agar kita jangan hanya terjebak kepada konsep tentang cinta sejati sebagaimana kerap dibincangkan para penyair besar. Pasalnya, menurut Kierkegaard, para penyair itu sebenarnya tidak dapat sepenuhnya memahami kondisi kesepian tanpa cinta. Mereka tidak dapat sepenuhnya memahami kematian yang memisahkan sepasang kekasih. Kehidupan yang menjauhkan para teman sebagai para musuh. Tidak dapat dinafikan bahwa cinta adalah bentuk komunikasi yang paling tulus, sebab hanya dalam cinta itu sendiri kisah cinta dapat kita dengarkan. Meski jalan untuk menuju ke sana sungguh panjang dan berliku, cinta itulah yang membuat hidup kita semakin berdaya. Salam sehat, sampai jumpa.